Bab 266 Roda. Mu Chen dan rombongannya keluar dari aula misi, mengangkat wajah mereka ke arah cakrawala biru, dan menghela napas lega sekarang setelah mereka menyerahkan laporan mereka, misi mereka dianggap selesai. Terima kasih untuk kembali ke sana. Mu Chen tersenyum sambil memegang kartu poin nilai spiritualnya. 1.500.000 poin nilai spiritual. Ini adalah panen terbesarnya sejak memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Dan sekarang, dia juga selangkah lebih dekat menuju esensi darah naga Laut Utara. Susuan tersenyum kembali, ini semua berkat Anda bahwa kami berhasil menyelesaikan misi ini. Konyol jika kami membiarkan hadiahmu dikurangi setengahnya. 3 orang lainnya mengangguk mendengar jika bukan karena Mu Chen, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup, lupakan misi itu. Mu Chen. Li Qing tiba-tiba angkat bicara. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, memanggil kartu poin nilai spiritualnya, dan mengetuknya. Cahaya terkonsentrasi keluar dari medalinya. Dia menatapnya dan dengan tenang menjelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda membantu saya memenangkan gelang spiritual drakonik, jadi hadiah misi saya sekarang menjadi milik Anda. Mu Chen tanpa daya tersenyum kembali. Li Qing adalah wanita yang dingin dan kuat, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada cara untuk berubah pikiran. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menerima cahaya yang mengalir ke dalam kartu poin nilai spiritualnya. Dalam sekejap, poin nilai spiritualnya menjadi lebih dari 3 juta. Guo Xiong juga tersenyum, haha. Ini ada beberapa dariku. Aku mengambil artefak spiritual tingkat tinggi Baisuan, meskipun kaulah yang membunuhnya. Kamu pasti harus menerima 1.500.000 poin nilai spiritual ini. Cahaya kedua terbang keluar dari kartu poin nilai spiritual Guo Xiong. Ketika Mu Chen membunuh Baisuan, dia tidak menyimpan artefak spiritual tingkat tinggi, tombak darah, sebagai gantinya, dia memberikannya kepada Guo Xiong. Bagaimanapun, Mu Chen telah menuai hasil terbesar dari misi mereka ke Bukit Naga Putih. Tidak hanya dia mendapatkan mutiara spiritual naga putih, ada juga artefak tidak menyenangkan yang saat ini ditekan di lautan auranya. Mu Chen jelas mendapat manfaat paling banyak dari misi ini. Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit saat dia melihat cahaya mengalir dari kartu Guo Xiong ke kartunya sendiri, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pilar iblis meru besar di dalam dirinya. Saat ini, dia membutuhkan semua poin nilai spiritual yang bisa dia dapatkan, oleh karena itu, dia hanya bisa pasrah dan menerima pemberian mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencatat kebaikan Guo Xiong di dalam hatinya. Sulinger juga angkat bicara, Mu Chen, apakah Anda membutuhkan lebih banyak poin nilai spiritual? Jari-jari rampingnya melingkari kartu poin nilai spiritualnya. Dia juga bermaksud membantunya. Saya membutuhkan banyak sekali poin nilai spiritual, tetapi semua orang di sini juga berpartisipasi dalam misi ini dan pantas mendapatkan hadiahnya. Saya akan menerima bantuan Li Qing dan Guo Xiong, dan saya akan mengembalikannya saat saya mendapat kesempatan. Adapun sisanya, tolong berhenti memberi saya lebih banyak bantuan untuk dibawa. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Tentu saja, dia ingin mengumpulkan semua poin nilai spiritual yang dia butuhkan untuk membeli esensi darah naga Laut Utara, tetapi dia masih merasa sulit untuk mengambil hadiah misi rekan satu timnya. Sulinger melihat tekad di matanya dan dengan tenang bergumam, baiklah kalau begitu, tetapi jika Anda membutuhkan lebih banyak poin nilai spiritual, Anda harus datang menemui saya. Mu Chen tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah seluruh kelompok. Karena misi sudah selesai, saya akan pamit dulu dan kembali ke area mahasiswa baru. Dia tidak bertemu Luoli selama hampir setengah bulan dan hatinya tegang karena kerinduan. Dia ingin segera muncul di hadapannya, memecahkan kerang di dalam pupil matanya, dan membawanya ke dalam pelukannya. Susuan dan yang lainnya mengangguk, baiklah kalau begitu. Sampai jumpa nanti. Mu Chen mengambil isyaratnya dan berbalik untuk terbang menuju area mahasiswa. Hampir 10 menit kemudian, dia melambat saat pemandangan yang sudah dikenalnya menyebar di depan matanya. Di tengah kampus mahasiswa baru ada sebuah danau yang jernih, dan di sebelahnya ada banyak anggota asosiasi Dewi Luo sedang duduk dengan tenang dan berkultivasi. Di tengah alun-alun adalah Zhou Ling dan Ye Qingling. Set. Angin kencang berhembus dan banyak pembudidaya membuka mata mereka dengan khawatir untuk melihat satu sosok perlahan turun ke al. Bos Mu Chen telah kembali. Bos Mu Chen telah kembali. Para mahasiswa baru memecah keheningan dan berteriak kaget saat melihatnya. Semua orang berdiri dengan kegembiraan di mata mereka. Mu Chen. Zhou Ling dan Ye Qingling juga membuka mata mereka dengan tidak percaya ketika mereka melihat Mu Chen berdiri di alun-alun bersama mereka. Sesaat kemudian, ekspresi itu digantikan oleh kegembiraan. Jadi, orang ini akhirnya kembali. Zhou Ling berjalan ke arahnya dan tersenyum. Mu Chen membalas senyumannya,
lalu melihat sekeliling, di mana Luo Li. Saat dia menyebut Luo Li, ekspresi semua orang menjadi kaku. Anggota lain dari asosiasi Dewi Luo juga ragu-ragu. Mu Chen mengerutkan alisnya karena keraguan mereka, ada apa? Luo Li sedang memulihkan diri di gedung kecil milikmu. Zhou Ling bergumam seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Memulihkan diri. Wajah Mu Chen langsung membeku saat dia menatap Zhou Ling. Suaranya sedingin es saat dia berbicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Ye Qingling tersenyum pahit. Cukup banyak hal yang telah terjadi dalam setengah bulan kamu pergi. Yang Hong membubarkan Wyvern Union dan membawa beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Gerbang Iblis. Gerbang Iblis. Gerbang Iblis adalah kekuatan yang diciptakan oleh peringkat 4 peringkat surgawi. He Yao itu terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara dan sangat kuat. Mereka berada di urutan kedua setelah klan Xuan Li Xuantong dan pasukan penghakiman Shen Changsheng. Zhou Ling segera menjelaskan. He Yao. Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia melanjutkan, apa hubungannya dia dengan cedera Luo Li? Tepat setelah Yang Hong bergabung dengan Gerbang Iblis, dia mulai mengincar anggota klan Dewi Luo kita dulu dia takut padamu, tapi sekarang setelah dia bergabung dengan Gerbang Iblis, dia menjadi lebih berani. Ditambah fakta bahwa Anda telah pergi dari akademi, pada dasarnya dia tidak perlu takut. Dia mulai memimpin pasukan untuk membuat masalah dan memprovokasi kita. Zhou Ling menggertakkan giginya saat kemarahan memenuhi matanya, kami tidak tahan dan bertengkar dengannya. Tapi dia adalah musuh yang sangat tangguh dan kultivasinya saat ini telah mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Ekspresi malu merayap di wajahnya saat dia mengakuinya. Zhou Ling bukan satu-satunya yang terluka. Setiap utusan yang kami kirimkan kepadanya juga kembali dengan luka-luka. Ye Qingling menggeram. Pada awalnya, kami tidak memberi tahu Luo Li tentang hal itu, karena kami tidak ingin mengganggu kultivasinya. Tapi Yang Hong semakin agresif, dia mengirimi kami pesan yang menuntut kami untuk membubarkan asosiasi Dewi Luo. Mata Mu Chen berubah menjadi dingin sejak kapan Yang Hong begitu tidak masuk akal. Masalahnya semakin besar sampai-sampai ke telinga Luo Li. Ye Qingling tersenyum pahit. Tentu saja, dia mengambil tindakan. Masalah ini semakin besar dan masuk ke telinga Luo Li. Ye Qingling tersenyum pahit, setelah itu, dia mengambil tindakan. Dia bertarung melawan 3 anggota dari 20 besar peringkat surgawi. Dia mengalahkan lebih dari 10 ahli tercela dari Gerbang Iblis. Ketika orang-orang itu melihat bahwa mereka kalah dalam pertarungan, mereka mengubah taktik mereka. Luo Li akhirnya bertarung melawan lebih dari 50 ahli sendirian. Namun pada akhirnya, ketiga peringkat teratas itu masih kalah darinya. Tapi Luo Li juga menderita karena pertempuran itu, dan itulah mengapa dia memulihkan Gerbang Iblis tidak berani memprovokasi kita sejak saat itu, karena takut akan kekuatan Luo Li. Yang Hong itu juga telah lenyap tanpa jejak. Ye Qingling menggertakkan giginya. Kebenciannya pada Yang Hong berkobar. Mu Chen menyipitkan matanya saat hawa dingin berkedip-kedip di pupil hitamnya. Mu Chen, aku sangat menyesal ini salah kami. Kami sangat lemah sehingga kami membutuhkannya untuk membantu kami dalam masalah yang sederhana. Zhou Ling memerah dan anggota asosiasi Dewi Luo lainnya menundukkan kepala karena malu. Benar, Luo Li telah menantang para ahli Gerbang Iblis dan mengalahkan mereka dengan ketenaran yang tidak sedikit, tapi ketenaran itu terasa seperti pisau bagi harga diri mereka. Mu Chen menurunkan matanya, pasti ada orang lain di belakang Yang Hong. Itu sebabnya pengecut seperti dia berani memprovokasi kita. Orang lain. Ekspresi Ye Qingling berubah. Apakah Anda berbicara tentang bos Gerbang Iblis, He Yao? He Yao adalah satu-satunya yang bisa memerintahkan para ahli Gerbang Iblis. Jika tidak, mengapa ada orang yang mau mendengarkan orang seperti Yang Hong? Ekspresi Mu Chen berubah menjadi lebih dingin saat dia menatap tanah. He Yao mungkin sedang menarik senar. Tapi mengapa dia menargetkan asosiasi Dewi Luo? Mu Chen mengepalkan tangannya. Tepat sebelum dia berangkat dalam misinya, He Yao telah memintanya untuk menyerahkan kursi yang diberikan Su Xuan padanya. Tapi Mu Chen menolaknya. Pada awalnya, Mu Chen tidak memikirkannya. Tapi sekarang, itu adalah motif yang sangat mungkin untuk dendam He Yao terhadapnya. Benar-benar orang yang berpikiran picik. He Yao mungkin melakukan ini untuk mencoba memberinya pelajaran tapi dia salah perhitungan, dia tidak menyangka akan ada sosok tangguh lain seperti Luo Li yang masih menjaga asosiasi Dewi Luo. He Yao. Mata dingin Mu Chen berubah. Zhou Ling menggertakkan giginya lagi, Mu Chen, apa yang kamu rencanakan? Jika kau akan membuat masalah dengan Gerbang Iblis, bawa kami bersamamu. Tidak peduli seberapa terluka kita. Kita akan membuat mereka tahu bahwa asosiasi Dewi Luo bukanlah sekelompok pengecut. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir. Biar aku yang menangani ini.
Ini bukan salah Zhou Ling. Mu Chen sama sekali tidak pernah menyangka He Yao akan begitu picik. Tidak heran Su Xuan sangat membencinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Ling bertanya. Mu Chen tersenyum ringan saat dia mendekati bangunan kecilnya, keheningan menyelimuti alun-alun. Kirim pesan ke gerbang iblis. Katakan pada mereka bahwa Mu Chen ingin berkunjung 5 hari dari sekarang, untuk mengucapkan terima kasih. Bab 267 Persiapan. Pintu bangunan kecil itu tertutup rapat. Mu Chen dengan lembut membukanya dan mengintip ke dalam ke bagian dalam yang bersih. Kemudian, dia melangkah melewati pintu masuk dan perlahan membuka pintu ke kamar Luoli. Aroma samar-samar tercium dari ambang pintu, jenis yang dapat memikat siapapun yang menangkap aromanya. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah jendela, di mana seorang wanita muda dengan malas berbaring. Dia hanya mengenakan balutan tipis yang memperlihatkan kakinya yang pucat dan mengkilap. Lengannya yang ramping seperti giok melingkari kakinya, dan wajahnya yang indah seperti porselen bertumpu pada satu lutut. Rambutnya yang panjang, yang biasanya diikat, saat ini tergerai longgar di atas bahunya, seperti percikan cahaya Bima Sakti. Dia sedang tertidur begitu santai dan damai. Mu Chen menatapnya dengan kasih sayang yang dalam di matanya. Dia perlahan melangkah mendekat. Dia merasakan kehadirannya saat dia memasuki ruangannya. Mata yang tertutup rapat itu terbuka dan pupil matanya yang jernih memerah karena khawatir. Namun ketegangan dan kekhawatiran itu dengan cepat menghilang saat dia menatap pemuda tampan di sisinya. Senyumnya mengembang di wajahnya saat ia menghembuskan pertanyaan lemah yang dipenuhi dengan sukacita yang tak terukur. Kamu sudah kembali. Mu Chen mempelajari wajahnya yang sangat cantik, dia pasti terlihat sedikit pucat, sepertinya itu bukan sesuatu yang serius, tapi hatinya masih sakit untuknya, dan kemarahannya terhadap He Yao semakin memanas. Kudengar kau terluka. Mu Chen bertanya sambil menggerakkan tangannya untuk menangkup pipi lembut Luoli. Luoli menyusut dari sentuhan dinginnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak terluka. Apakah kamu berbohong padaku? Mu Chen mengangkat alis saat dia melingkarkan satu tangan di pinggang rampingnya, dan tangan lainnya di bawah lututnya, dan menariknya ke dalam pelukannya. Ah! Luoli menangis dengan lembut saat dia melingkarkan lengannya yang seperti giok di leher Mu Chen. Dia menatapnya dengan malu dan mencibirkan bibirnya yang kecil. Kamu baru saja kembali, dan sudah mulai menggertakku. Jantung Mu Chen berdebar kencang saat dia menatap wanita muda yang mencibirkan bibir kecilnya. Itu adalah pemandangan langka bagi Luoli yang tenang dan jauh untuk menunjukkan sisi feminin seperti itu. Luoli menyadari bahwa Mu Chen menatap bibirnya yang merah merona dan memerah. Dia memutar-mutar lengannya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketidakhadiran membuat hati tumbuh. Menurutmu apa yang sedang aku coba lakukan? Mu Chen menggoda. Sebelum Luoli bisa bereaksi, dia membungkuk dan mencium, dengan lembut mencicipi kelezatan yang manis dan harum. Luoli menegang karena serangan diam-diam itu, tapi kemudian menyerah. Dia melonggarkan cengkeramannya di leher Mu Chen dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Mu Chen menikmati kehangatan itu untuk beberapa saat, sebelum menurunkan. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia menatap Luoli, yang sekarang terengah-engah dan wajahnya memerah. Sungguh rasa yang lezat. Saya harus memberi tahu Anda bahwa rasa ini sekarang menjadi milik saya. Untuk berapa lama? Selamanya. Kamu nakal. Bermimpilah. Wajah Luoli menjadi merah padam karena kata-katanya yang memalukan. Apakah kamu ingin aku menggertakmu lebih keras lagi? Mu Chen menyeringai saat dia memeluknya lebih erat. Luoli memelototinya dan berbalik, marah. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat dia membaringkan Luoli di tempat tidur, namun, lengannya masih memeluknya, menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, dia menatap matanya dan mengerutkan alisnya. Bagaimana lukamu? Luoli menggeleng pelan, tidak terlalu parah. Saya hanya kelelahan. Mereka memiliki keunggulan jumlah, tetapi jika saya bertarung dengan serius, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Para ahli gerbang iblis mungkin kuat, tapi mereka bukan apa-apa yang tidak bisa kita tangan. Satu-satunya masalah adalah bos mereka, He Yao. Saat Anda pergi, saya selalu harus memastikan saya menyimpan cukup kekuatan untuk menjaga diri dari dia. Bahkan Mu Chen tidak memiliki ukuran yang akurat tentang kekuatan Luoli, tapi karena dia bisa menantang lebih dari 10 ahli gerbang iblis sendirian, maka dia setidaknya harus mencapai tahap transformasi surgawi. Namun, He Yao masih belum bergerak, jadi Luoli harus tetap waspada terhadapnya. Itu sebabnya dia menahan diri dan terluka oleh para ahli lainnya. He Yao. Pupil hitam Mu Chen berkobar karena kedinginan. Namun, dia dengan cepat tersenyum lagi. Jika orang itu tidak akan bertindak seperti manusia yang layak, maka saya tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan?
Ekspresi kekhawatiran melintas di wajah Luoli. Gerbang iblis dan He Yao tidak semudah itu untuk dihadapi. Mu Chen mendengu, mereka berani menyakiti wanitaku. Pria macam apa aku ini, jika aku menerima begitu saja? Luoli memerah lagi dan memutar matanya ke arahnya. Namun, sebuah lengkungan lembut muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Luoli berkata dengan datar. He Yao tidak lemah. Jika Mu Chen pergi sendirian, akan sulit baginya untuk menang. Mu Chen menggelengkan kepalanya, rasa dingin berkedip di pupil hitamnya. Tidak, biarkan aku yang menangani ini. Pada saat itu, Luoli tahu bahwa Mu Chen telah menyusun rencananya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia dengan sedih menyandarkan kepalanya ke dada Mu Chen dan meringkuk di pelukannya seperti anak kucing. Bulu matanya yang panjang berkedip sekali, lalu menutup saat dia menyerap kehangatannya dan perlahan tertidur. Mu Chen dengan lembut tersenyum padanya, dia tertidur tapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, hawa dingin menyelimuti wajahnya yang menawan. He Yao, saya awalnya berniat untuk membiarkan Anda. Tapi, karena kamu membawa pertarungan itu padaku, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Malam yang pekat telah menyelimuti kompleks. Mu Chen diam-diam melangkah keluar dari kamar Luoli dan berjalan ke atap. Dia menggerakkan jari-jarinya dan kartu poin nilai spiritual muncul. Cahaya redup menerangi sekumpulan ikon yang berkilauan di permukaannya. Mata Mu Chen berkaca-kaca saat dia menyapu matanya di atas inventaris, mencari barang yang dia butuhkan. Dia sangat marah jika dia tidak melakukan apa-apa, maka ini akan terjadi lagi. Karena He Yao mengira dia tidak perlu takut padanya, maka dia akan memberinya pelajaran yang baik. Bahkan seorang ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi seperti Bai Xuan telah mati di tangan Mu Chen, dia tidak perlu takut pada seorang He Yao. Matanya akhirnya menemukan barang yang dia butuhkan, kemudian, dia menyimpan kartu itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju aula nilai spiritual. Keesokan harinya, Mu Chen meninggalkan rumah setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luoli Zhouling dan yang lainnya telah melakukan apa yang diperintahkan, dan menyampaikan pesan Mu Chen ke gerbang iblis. Pesan itu menyebabkan beberapa gangguan di dalam jajaran gerbang iblis, tetapi sebagian besar dari para ahli itu hanya menertawakannya. Benar, Mu Chen telah meninggalkan kesan yang dalam di tahap pertempuran roh, tetapi tidak ada yang mengira dia bisa dibandingkan dengan 10 besar peringkat surgawi. Belum lagi gerbang iblis memiliki He Yao, peringkat 4 peringkat surgawi. Apa yang bisa dilakukan seorang Mu Chen terhadap mereka? Mereka hanya menertawakannya, bahkan, beberapa dari mereka bahkan berharap Mu Chen benar-benar akan mengunjungi mereka. Apakah anak itu benar-benar berpikir bahwa dengan menerima 3 jurus dari Li Xuantong, dia akan memenuhi syarat untuk menantang bos mereka, He Yao? Para anggota gerbang iblis bertindak seperti sedang menonton pertunjukan. Semua orang telah mendengar berita itu. Bagaimanapun, baik Mu Chen dan gerbang iblis terkenal di dalam akademi. Semua orang ingat murid baru yang berhasil mengambil 3 jurus dari Li Xuantong. Tapi jika Mu Chen benar-benar melakukannya kali ini, He Yao tidak akan membiarkannya pergi hanya dengan 3 jurus. Bagaimana Mu Chen akan menanganinya? Hanya dalam 2 atau 3 hari, semua orang mendengar pengumuman Mu Chen, tetapi yang aneh adalah bahwa Mu Chen, protagonis dari acara tersebut, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang menduga bahwa Mu Chen telah menyembunyikan dirinya karena ketakutan. Di asosiasi Dewi Luo, bahkan Zhou Ling pun tidak dapat menemukan jejak Mu Chen. Tapi mereka tidak pernah meragukannya. Sebagai seseorang yang berani menantang bahkan Li Xuantong, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Pasti ada alasan mengapa Mu Chen menghilang tanpa jejak. Dan waktu dengan cepat berlalu di bawah semua kecurigaan yang mendidih. Markas gerbang iblis terletak di ujung utara Akademi Spiritual Surga Utara. Itu adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan paviliun. Semua orang di sana adalah anggota gerbang iblis. Bisa dibilang itu adalah wilayah gerbang iblis di dalam halaman akademi. Saat ini, ada cukup banyak orang berkumpul di aula utama paviliun terbesar dan pusat. Di kepala aula duduk He Yao, dengan santai menyeruput dari cangkir teh di sebelah kanannya, berdiri Yang Hong dan sejumlah anggota inti gerbang iblis. Bos, besok adalah hari kelima. Permainan macam apa yang coba dimainkan Mu Chen? Dia masih belum menunjukkan dirinya. Seorang pria kurus bertanya dengan suara rendah. Namanya Chen Hou, peringkat 18 di peringkat surgawi, dan tahap awal tahap transformasi surgawi. Hanya beberapa hari sebelumnya, dia kalah dari Luoli. Yang lain mengangguk saat tenggat waktu semakin dekat, rasa ingin tahu mereka semakin kuat. Mungkinkah Mu Chen benar-benar melarikan diri? He Yao tersenyum tipis dan menatap tehnya. Kabut putih menggulung dari permukaannya, seluruh cangkir telah membeku menjadi es. Dia mengencangkan genggamannya dan cangkir itu,
Teh yang membeku, hancur berkeping-keping. Apa yang bisa ditebak? Kita akan mengetahuinya besok. Seorang mahasiswa baru yang berhasil mengambil 3 jurus dari Li Xuantong. Haha, saya benar-benar ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ejekan memenuhi matanya. Jika dia berani menunjukkan dirinya, maka aku akan membuatnya mengerti bahwa di Akademi Spiritual Langit Utara ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengoceh di gerbang iblisku. N. Bab 268 Kunjungan. Markas Gerbang I. Tempat itu jelas lebih ramai dari biasanya. Lapangan di luar lingkaran paviliun penuh sesak, ada orang-orang di tanah, di langit, dan bahkan berdiri di atas atap. Bahkan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam 5 hari, berita tentang Mu Chen dan Gerbang Iblis telah menyebar luas. Mu Chen telah mendapatkan reputasi atas perjanjian 3 jurusnya dengan Li Xuantong. Peristiwa itu telah mencengangkan semua orang dan mengukir namanya di benak banyak siswa kelas atas. Namun tetap saja, semua orang percaya bahwa dia masih jauh dari seseorang seperti He Yao, yang merupakan sosok yang benar-benar kuat. Fakta 3 jurus telah menunjukkan potensi dan bakat Mu Chen. Namun, itu tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa batasan itu, tidak mungkin Mu Chen bisa bertanding melawan seorang ahli yang kuat seperti Li Xuantong. Meskipun He Yao hanya menduduki peringkat nomor 4, tidak diragukan lagi bahwa dia kuat. Banyak yang bahkan merasa bahwa He Yao cukup kuat untuk menempati peringkat 3, tetapi hanya bersabar. Tapi, bagaimanapun juga, peringkat 4 sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya He Yao dan sekarang, Mu Chen ingin berkunjung ke gerbang iblis untuk membayar hutang darah. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ratusan dan ribuan anggota gerbang iblis sudah berkumpul di alun-alun yang luas di depan markas gerbang iblis. Kebanyakan dari mereka tertawa dan bercanda satu sama lain, tanpa peduli sedikit pun. Pada kenyataannya, banyak dari mereka yang mencibir mengejek terpampang di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana mahasiswa baru yang bersuara keras ini akan datang dan menimbulkan masalah di depan pintu mereka. He Yao duduk, tanpa ekspresi, di kursi tinggi di bagian paling depan kantor pusat. Wajahnya sangat dingin, kecuali untuk kecerahan pupil matanya. Di belakangnya berdiri anggota inti gerbang iblis, dan Yang Hong, yang berada di sampingnya. Orang itu tidak lagi sombong atau sombong. Benar, bakatnya tidak buruk, tapi dia masih mahasiswa baru. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan He Yao, dan dia tahu itu, jadi dia membuat keputusan bijak untuk bergabung dengan He Yao. Dengan meminjam ketenaran gerbang iblis, dia bisa membebaskan diri dari bayang-bayang Mu Chen. Selama dia bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan melampaui Mu Chen sekali lagi. Api menyala di mata Yang Hong. Dia akan menanggungnya, untuk saat ini. Tapi suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak Akademi Spiritual Langit Utara. Apakah itu Mu Chen atau He Yao, dia akan berdiri di atas mereka semua. Langit di atas alun-alun dipenuhi oleh banyak siswa yang datang untuk mengamati. Ketika mereka melihat formasi gerbang iblis, mereka dalam hati mencibir. Sepertinya semua ahli inti gerbang iblis hadir. Mereka sedang menunggu kedatangan Mu Chen. Apakah gerbang iblis menggunakan formasi mereka untuk mencoba menakut-nakuti Mu Chen agar tidak datang? Cek, cek. Di depan kelompok itu adalah He Yao, peringkat 4 peringkat surgawi. Chen Ho dan 2 lainnya berada di peringkat 20 besar, dan ada beberapa lainnya di peringkat 50 besar. Kekuatan gerbang iblis memang luar biasa. Sepertinya Mu Chen menendang panel besi kali ini. Orang itu sangat suka membuat masalah. Kudengar dia juga berkelahi dengan Su Huang. Dan sekarang, dengan He Yao. Tapi kali ini, orang yang beruntung itu akan hancur. Berdasarkan bisikan mereka, mereka sudah memutuskan hasil hari ini. Sekelompok orang berdiri di atap sebuah bangunan, melihat ke arah alun-alun. Yang memimpin mereka adalah Su Huang, dan di sebelahnya adalah Su Qingqing. Dia mencibir, Mu Chen itu masih menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Saat keadaan menjadi damai, dia pergi dan mengetuk pintu gerbang iblis. Apakah dia benar-benar berpikir He Yao semudah itu untuk dihadapi? Kakak, apakah menurutmu dia benar-benar akan muncul? Su Qingqing bertanya padanya. Su Huang mengerutkan alisnya dan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa menunjukkan sosok Mu Chen, namun, ekspresinya tetap sama. Mu Chen pasti akan muncul. Jangan meremehkannya. Jika Anda memberinya 1 tahun lagi, pasti akan ada tempat untuknya di 5 besar peringkat surgawi. Su Qingqing mendengus, tidak yakin anak nakal itu ingin masuk 5 besar peringkat surgawi. Bagaimana itu mungkin? Perjanjian 3 jurusnya dengan Li Xuantong bahkan bukan pertarungan yang sebenarnya. Dia pasti akan muncul. Tapi apakah dia benar-benar bisa menghadapi situasi ini? Itu pertanyaan yang sama sekali berbeda. Su Huang mengamati sekelilingnya lagi.
Dia benar-benar tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Mu Chen dalam situasi seperti ini, dengan kemampuannya saat ini. Beberapa atap jauhnya adalah Su Xuan, Su Linger, Li Qing, dan Guo Xiong, yang jelas-jelas bergegas setelah mendengar berita. Kakak, kenapa Mu Chen belum muncul? Su Linger dengan cemas bertanya sambil terus melihat sekeliling. Sungguh, orang itu baru saja kembali ke akademi dan dia sudah melakukannya lagi. Tapi kali ini, tidak akan ada perjanjian 3 jurus. Kudengar He Yao adalah orang yang menyebabkan ini setelah Mu Chen pergi, dia mengirim tentaranya untuk membuat masalah dengan asosiasi Dewi Luo. Luo Li mengalahkan mereka semua, meskipun saya dengar dia juga menderita beberapa luka, Guo Xiong menjelaskan. Mu Chen dan He Yao belum pernah bertemu sebelumnya. Sepertinya kebencian He Yao adalah karena tempat untuk misi itu jatuh ke tangan Mu Chen. Li Qing menawarkan dengan alis berkerut. Nada bicaranya menyiratkan kesannya terhadap He Yao. Su Xuan mengangguk, dia sudah lama tahu bahwa He Yao adalah orang yang berpikiran sempit. Tapi dia tidak pernah menyangka dia akan membenci Mu Chen karena hal sekecil itu. Kakak, kamu harus membantu Mu Chen jika terjadi sesuatu. Su Linger memohon. Su Xuan dengan ringan mengangguk, aku juga bertanggung jawab untuk ini, jadi, tentu saja, aku tidak akan duduk diam dan melihat He Yao menggertaknya. Namun, kita juga tidak bisa meremehkan Mu Chen. Dia bukan orang yang berbicara dengan gegabah. Karena Mu Chen mengumumkannya, maka dia pasti memiliki kepercayaan diri dalam menangani masalah ini. Dia adalah tipe pria yang bahkan tidak takut pada seseorang seperti Mo Longzi jika He Yao ingin menekannya, itu konyol. Li Qing dan Guo Xiong juga berpikiran sama. Setelah periode bergaul dengan Mu Chen, mereka mulai memahami betapa banyak trik tak terduga yang dimiliki pemuda itu. Mereka masih tidak tahu bagaimana peristiwa hari ini akan. Asosiasi Dewi Luo ada di sini. Keributan dimulai di langit, dan mata semua orang beralih ke jalan utama alun-alun. Beberapa ratus sosok dengan cepat bergegas menyusuri jalan. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru. Formasi mereka sedikit lebih lemah dari yang mereka hadapi, tetapi masing-masing dari mereka memiliki rahang mereka. Memimpin mereka adalah seorang wanita muda berbaju hitam dengan fitur yang sangat indah, pupil matanya yang jernih dan seperti berlian terlihat dalam dan tenang, dan rambut panjangnya bersinar terang seperti bima sakti yang tergerai di pinggangnya yang ramping. Semua orang memandang wanita berbaju hitam itu dengan waspada. Bahkan Su Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji temperamennya, dia Luo Li. Bukan wanita yang buruk. Tidak heran bahkan Mu Chen pun jatuh cinta padanya. Su Linger cemberut lagi, tapi bahkan dia tidak bisa menyangkal bahwa Luo Li luar biasa tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam cara dia membawa dirinya sendiri. Para anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti kepemimpinan Luo Li dan berbaris ke alun-alun yang luas. Saat Chen Hou dan sekutunya melihat Luo Li, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk mempermalukan mereka di depan umum, dan bagian terburuknya adalah mereka masih belum mendapatkan keuntungan. Pertarungan mereka telah membuat mereka mengerti bahwa di antara para mahasiswa baru, Mu Chen mungkin bukan yang paling tangguh, gadis cantik ini yang menyembunyikan dirinya. He Yao menatap Luo Li dan ada sesuatu yang bergejolak di matanya saat dia memperhatikan ketenangan dan fiturnya di masa lalu. Dia percaya bahwa Su Xuan adalah wanita tercantik di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi gadis yang berdiri di hadapannya ini bahkan lebih cantik darinya. Bajingan itu memiliki keberuntungan yang luar biasa dengan wanita. He Yao menyipitkan matanya saat dia menyapu pandangannya ke arah para pendatang baru. Bagaimana dengan Mu Chen? Bukankah dia mengirim pesan bahwa dia akan mengunjungi gerbang iblis kita? Mengapa dia bersembunyi di cangkang kura-kuranya ketika waktunya telah tiba? Luo Li menjawab dengan suara yang tenang dan jelas, dia bilang dia akan datang, jadi dia akan datang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. He Yao dengan marah tertawa mendengar jawaban tenang Luo Li, tunggu. Sungguh sombong. Dia pikir dia siapa? Apakah dia layak untuk menunggu gerbang iblis kita? Orang itu pernah berpikir tentang apa reputasi He Yao, dan apa reputasinya. 1. Reputasi He Yao dan reputasi Mu Chen. Bulu mata panjang Luo Li sedikit berkibar saat dia menjawab, jika Anda tidak sabar, maka saya bisa menghibur Anda sebentar, tapi hati-hati jangan sampai kamu kehilangan posisimu sebagai peringkat 4 peringkat surgawi. Hua! Seruan kaget langsung meledak di alun-alun dan ekspresi yang penuh dengan ketidakpercayaan ditujukan pada wanita muda berbaju hitam. Kerumunan jelas tidak menyangka gadis secantik itu akan mengucapkan kata-kata yang mengancam. Su Xuan tersenyum, ini sedikit mirip dengan cara Mu Chen berbicara. Wajah He Yao kehabisan warna saat dia perlahan berdiri, kata-kata yang sangat besar. Jika Anda ingin merebut posisi saya, maka kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat.
Ketika dia selesai berbicara, tekanan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, seperti tsunami. Dia jelas sangat marah dengan kata-kata Luoli. Ye Qingling, yang berdiri di belakang Luoli, memucat saat melihatnya. Tidak ada satu riak pun di mata Luoli saat dia melangkah maju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Biar saya yang menangani masalah hari ini. Saat Luoli hendak bertindak, tawa yang jelas dan cerah terdengar di seluruh alun-alun, menyebabkan keributan besar. Semua orang dengan cepat mencari sumbernya. Suara itu berasal dari sebuah bangunan yang menjulang tinggi di tepi alun-alun. Seorang pemuda telah duduk di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Matanya sedingin es saat menatap tajam ke arah He Yao dan para pengikutnya. Bab 269-10 Susunan Roh. Itu Mu Chen. Saat pandangan semua orang berkumpul ke arah pemuda yang berada di atas gedung, mereka langsung berteriak terkejut. Di antara anggota asosiasi Dewi Luo, Ye Qingling dan yang lainnya memiliki kegembiraan yang memenuhi mata mereka saat mereka melihat sosok itu. Mu Chen akhirnya muncul. Memang benar dia muncul. Aku akan melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi di depannya. Jika tidak, ketenaran yang dia dapatkan dari fakta 3 jurus dengan susah payah akan hilang sama sekali. Su Qingqing mendengus dingin. Tatapan Su Huang juga diarahkan pada Mu Chen. Saat ini, masih belum ada riak di mata yang terakhir. Namun, di matanya, meski ada sedikit kelelahan, masih tidak ada kepanikan. Apa yang orang itu coba lakukan? Su Huang mengerutkan alisnya sambil bergumam. Di alun-alun, mata He Yao menjadi dingin saat dia menatap sosok Mu Chen dan dengan samar mengejek, kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri. Tidak membalas dengan etiket. Saat itu, gerbang iblis berkunjung ke asosiasi Dewi Luo. Dan hari ini, saya akan membalas budi. Mu Chen menatap He Yao sambil tersenyum. Oh. He Yao mencibir, lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Itu sederhana, buat semua orang yang membuat masalah di asosiasi Dewi Luo meminta maaf. Setelah itu, saya akan membutuhkan kakak senior He Yao untuk mengusir Yang Hong dari gerbang iblis. Orang itu selalu penuh perhitungan dan jika dia tetap berada di gerbang iblis, akan sangat disayangkan bagimu. Mu Chen samar-samar tersenyum. Ketika Mu Chen berbicara, itu langsung menyebabkan keributan besar. Bermimpilah. Di belakang He Yao, Chen Hou dan yang lainnya memiliki wajah pucat saat mereka di satu sisi, wajah Yang Hong juga gelap. Dia menemukan pendukung yang hebat seperti gerbang iblis. Jika dia diusir, maka dia akan benar-benar kehilangan mukanya. Permintaan Mu Chen ini agak berlebihan. Tatapan He Yao berubah menjadi sedingin es. Dia menatap Mu Chen saat segumpal jijik muncul di sudut mulutnya. Siapa kamu? Kamu berani berkomentar tentang gerbang iblisku? Kamu hanya sekelompok mahasiswa baru. Ketika Chen Hou dan yang lainnya melakukan perjalanan ke asosiasi Dewi Luo saat itu hanya untuk mengajari junior mereka beberapa aturan di akademi. Bukan hanya kalian tidak berterima kasih, kalian masih berani mengusir mereka. Mengenai masalah ini, aku sudah tidak mengejar masalah ini, namun kalian masih berani datang mencari kami. Saat dia berbicara, wajah semua orang di asosiasi Dewi Luo berubah menja jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa He Yao akan begitu tidak tahu malu. Tatapan Mu Chen turun saat dia tersenyum, lalu, siapa kamu? Anda juga berani berkomentar tentang asosiasi Dewi Luo saya? Untuk mengajari orang lain aturan, apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Lingkungan menjadi hening dan banyak orang menamparkan bibir mereka. Mu Chen ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan saat menghadapi He Yao, kata-katanya tidak membuatnya sedikit pun. Wajah He Yao menjadi lebih gelap, sedikit demi sedikit energi spiritual di sekelilingnya berdesir lebih keras lagi. Tak lama kemudian, dia dengan dingin tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Keberanian yang luar biasa. Karena itu masalahnya, maka izinkan aku memberitahumu bahwa permintaanmu ditolak. Selain itu, yang meminta maaf bukanlah gerbang iblisku, melainkan asosiasi Dewi Luomu. Tatapannya gelap saat dia menatap Mu Chen, jika Anda tidak akan meminta maaf, maka saya akan membiarkan kalian pergi dari sini dan kembali, berbaring. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, dia bersandar di kursinya dan dengan dingin tersenyum. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Mu Chen karena dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu di markas gerbang iblis. Di asosiasi Dewi Luo, hanya Mu Chen, dan juga gadis bernama Luo Li, yang cukup kuat. Tapi hanya mengandalkan kekuatan mereka berdua untuk mengintimidasi gerbang iblis dengan dia sebagai komandan terlalu berlebihan. Ketika He Yao menyelesaikan pidatonya, tatapan di sekitarnya, sekali lagi, diarahkan pada Mu Chen. He Yao sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima permintaan apapun. Apapun yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada sarana yang dimiliki Mu Chen. Setiap tatapan diarahkan pada Mu Chen pada saat ini,
yang terakhir sedang menatap He Yao dengan tatapan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia tersenyum ringan. Kecuali dalam senyuman ini, ada sedikit tanda bahaya di dalamnya. Karena itu masalahnya. Dia bergumam pelan sambil merentangkan kedua tangannya dan perlahan menutup kedua matanya. Tatapan di sekitarnya menatap Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu karena mereka jelas tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Tatapan acuh tak acuh dan dingin He Yao membuat anggota gerbang iblis beralih ke kondisi waspada. Bagaimanapun, tindakan Mu Chen saat ini sedikit terlalu aneh. Mungkinkah dia memiliki cara yang kuat di lengan bajunya? Suasana terasa seolah-olah membeku saat ini. Keheningan mondar-mandir di wilayah ini. Yang membuat semua orang tercengang adalah meskipun mereka menunggu, tidak ada gerakan dari Mu Chen. Semua orang bertukar pandang saat mereka merenungkan apa yang coba dilakukan Mu Chen. Apa yang dia lakukan? Su Ling'er juga sedikit tersesat saat dia dengan bingung bertanya pada Su Xuan. Alis Su Xuan sedikit mengernyit saat dia menatap Mu Chen. Samar-samar, dia sepertinya merasakan beberapa riak aneh. Lebih jauh lagi, riak ini tampaknya tidak terbatas hanya di sekitar Mu Chen. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa riak-riak ini sepertinya mengelilingi seluruh markas gerbang iblis. Booming. Dengan atmosfer yang membeku, tiba-tiba suara bergetar halus terdengar. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas, mereka melihat retakan muncul di paviliun yang tidak jauh dari Mu Chen. Batu-batu besar runtuh dari paviliun dan, tak lama kemudian, cahaya menyebar dari paviliun. Cahaya itu seperti sinar cahaya energi spiritual yang perlahan-lahan memanjang dari paviliun. Boom! Saat paviliun itu runtuh, paviliun lain di arah lain juga runtuh. Boom! Boom! Suara-suara runtuh terus-menerus terdengar saat pandangan semua orang bergeser ke sekeliling dalam kebingungan. Setelah itu, mereka melihat 10 paviliun yang menjulang tinggi runtuh di wilayah ini hanya dalam beberapa menit. 10 cahaya menyilaukan yang aneh seperti beberapa matahari yang terik saat mereka naik dan mengelilingi markas gerbang iblis di dalamnya. Apa itu? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah 10 gumpalan besar cahaya yang muncul dengan takjub, serta keraguan. Cai, Ci. Sementara semua orang sibuk terkagum-kagum, ke-10 gumpalan cahaya itu terus naik secara perlahan samar-samar, mereka merasakan riak energi spiritual yang keras datang dari mereka. Itu. Su Xuan, Su Huang, dan juga para siswa puncak itu menyaksikan gumpalan cahaya itu mengembang. Lintasan energi spiritual membuat pupil mata mereka menyusut kembali, arai spiritual. Itu semua adalah arai spiritual. Su Xuan berkata sambil perlahan-lahan menghirup seteguk udara dingin. Arai spiritual. Su Ling'er dan yang lainnya terkejut saat mereka berteriak, semua itu adalah arai spiritual. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Mu Chen bisa mengeluarkan begitu banyak arai spiritual sekaligus? Berapa banyak segel spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Dari penampilan arai spiritual itu, mereka semua mungkin adalah arai spiritual peringkat 3 tapi untuk mengeluarkan 10 arai spiritual peringkat 3 sekaligus, itu akan membutuhkan master arai spiritual peringkat 5, setidaknya, bukan? Tapi yang jelas, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mencapai ketinggian master arai spiritual peringkat 5, yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Jika dia berhasil mencapai ketinggian itu, bukankah dia sudah lama menjadi sosok nomor 1 di Akademi Spiritual Langit Utara? Tidak. Arai spiritual ini sepertinya berada pada tahap awal pengukiran. Alis Su Xuan mengerutkan kening lagi saat dia menatap Mu Chen, yang matanya masih tertutup rapat. Susunan spiritual ini sepertinya telah diukir secara langsung di paviliun ini. Jadi, alasan mengapa Mu Chen menghilang adalah untuk bersembunyi di sini dan mengukir arai spiritual. Jika itu masalahnya, yang harus dia lakukan adalah membentuk segel spiritual yang diperlukan untuk mengaktifkan susunan spiritual ini dan mengendalikannya. Dengan cara ini, dia akan dapat sepenuhnya mengaktifkan arai spiritual ini. Tetapi jika 10 arai spiritual peringkat 3 diaktifkan pada saat yang sama, kekuatannya akan sangat menakutkan. Namun, bisakah Mu Chen benar-benar mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3? Orang itu benar-benar memiliki beberapa cara di lengan bajunya. Di bangunan lain, Su Huang sedang melihat 10 gumpalan cahaya yang naik di markas gerbang iblis. Ekspresinya berubah menjadi serius, jadi alasan mengapa dia menghilang beberapa hari terakhir ini bukanlah untuk bersembunyi, tapi untuk menyembunyikan dirinya di markas gerbang iblis dan mengukir susunan spiritual. Jadi, dari awal, dia sudah merencanakan semua ini. Apa gunanya hanya mengukir arai spiritual? Dengan kekuatannya, bukankah dia hanya bermimpi jika dia ingin mengukir jumlah segel spiritual yang dibutuhkan untuk 10 susunan spiritual peringkat 3?
Su Qingqing juga terkejut dengan pemandangan di depannya, tapi dia masih enggan mengakui betapa hebatnya Mu Chen. Su Huang mengangguk saat tatapannya menatap Mu Chen, yang matanya terpejam rapat. Mungkinkah yang terakhir benar-benar mencapai langkah itu? Perubahan ini jelas telah menyebabkan kegemparan di wilayah di alun-alun, orang-orang di gerbang iblis berubah ekspresinya saat ada sedikit kegelisahan melintas di mata mereka. 10 gumpalan cahaya yang mengambang di sekitarnya memberi mereka sejumlah besar tekanan. Arai spiritual peringkat 3 bisa mengancam tahap fusi surgawi. Tapi jika ke-10 arai spiritual diaktifkan pada saat yang sama, bahkan para ahli panggung fusi surgawi harus berlari sejauh yang mereka bisa. Di depan mereka, mata He Yao masih tertuju pada gumpalan besar cahaya itu dan matanya gelap. Orang itu benar-benar meletakkan hal-hal ini tepat di depan hidung mereka dan, terlepas dari segalanya, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Namun, aku menolak untuk percaya bahwa dengan kekuatannya di tahap tengah tahap fusi surgawi, dia bisa mengendalikan begitu banyak arai spiritual peringkat 3. Matanya sedingin es sambil tersenyum dingin. Onom, onom. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lingkungan sekitar Mu Chen berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat namun, Mu Chen saat ini masih menutup matanya rapat-rapat. Dia menutup semua gangguan dari dunia luar dan fokus pada kontrol sempurna Heart Arai State hingga ke detail terbaik. Dia yang sekarang sudah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Heart Arai State bahkan jika matanya tertutup rapat, dunia luar tampaknya telah terukir di dalam hatinya. Tak lama kemudian, gambar angin tak berbentuk dan riak aura spiritual surga dan bumi muncul di dalam hatinya. Namun, dengan hanya bergantung pada kondisi arai hati, masih mustahil baginya untuk membentuk begitu banyak segel spiritual untuk mengaktifkan semua arai spiritual itu. Energi spiritualnya jelas tidak cukup untuk mengendalikan semuanya. Namun, sudut bibir Mu Chen sedikit terangkat saat telapak tangan yang ada di lengan bajunya sebuah cahaya berkedip dan mutiara putih bundar yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul. Seolah-olah seekor naga putih berputar di dalam mutiara itu. Benda ini adalah mutiara spiritual naga putih yang dia dapatkan dari penguasa naga putih. Di dalam mutiara spiritual naga putih, ada sejumlah besar energi spiritual. Meminjam kekuatan di dalamnya, Mu Chen bisa membentuk semua segel spiritual yang dia butuhkan. Bab 270 teratai spiritual mengelilingi gerbang iblis ketika mutiara spiritual naga putih muncul di tangan Mu Chen, telapak tangannya tiba-tiba saat cahaya putih samar dilepaskan, raungan naga yang dalam sepertinya datang bersamanya. Boom! Mutiara spiritual naga putih di telapak tangannya bergetar saat beresok energi spiritual yang tak terbatas seperti gelombang pasang saat mengalir dari telapak tangan Mu Chen ke dalam tubuhnya. Energi spiritual itu murni dan kuat, dan auman naga sepertinya mengikutinya. Itu sangat besar dan kuat saat memenuhi tubuh Mu Chen sampai-sampai dia merasa sedikit sakit. Kekuatan mutiara spiritual naga putih terlalu agung. Mu Chen menghirup seteguk udara dalam-dalam dan tidak berani kehilangan sedikit pun konsentrasi. Keadaan pikirannya tenggelam dalam keadaan arai hati. Saat dia meminjam kemampuan kontrol yang diberikan oleh negara, segel spiritual dibentuk oleh kedua tangannya. Saat tanda tangannya berubah, semua orang bisa melihat bahwa cahaya yang menyilaukan terus berfluktuasi dari dalam tubuh Mu Chen di bawah riak lingkaran cahaya, segel spiritual terbentuk dengan kecepatan yang menakutkan, satu demi satu, dari tangan Mu Chen. Dia mulai membentuk segel spiritual. Seseorang berseru saat pandangan mereka terfokus pada tubuh Mu Chen. Su Xuan, Su Linger dan kelompok mereka juga dengan gugup mengarahkan pandangan mereka padanya membentuk segel spiritual tidaklah sulit. Namun, membentuk segel spiritual yang dapat mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3 adalah masalahnya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya di sekitar Mu Chen menjadi lebih padat karena jumlah segel spiritual yang dibentuk olehnya terus meningkat secara drastis hanya dalam beberapa menit, jumlah segel spiritual di sekitar Mu Chen sudah berjumlah lebih dari 100 dan masih terus meningkat. Jumlah segel spiritual yang mengejutkan membuat kelopak mata beberapa orang mencoba membentuk lebih dari 100 segel spiritual akan membutuhkan seseorang untuk setidaknya menjadi master arai spiritual peringkat 4. Anggota gerbang iblis di alun-alun menjadi gelisah saat noda kegelisahan melintas di mata mereka. Saat ini, mereka akhirnya merasakan bahaya. Mata He Yao masih gelap, tapi tangan yang dia pegang di sandaran tangan perlahan-lahan mulai mengencang sejumlah kecil retakan menyebar di sepanjang sandaran tangan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah menghalangi Mu Chen saat itu juga. Tapi situasi saat ini memaksanya untuk duduk di sana, karena dia sudah menyerahkan inisiatif kepada Mu Chen sebelumnya. Jika dia mengganggu Mu Chen, maka itu akan menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa, saat ini, ada ketakutan di dalam hatinya.
Jika itu masalahnya, maka itu jelas sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh He Yao. Saya akan melihat sejauh mana Anda bisa menjangkau. Matanya sedingin es saat dia mengunci sosok Mu Chen. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, yang membuat semua orang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Di satu sisi, Yang Hong juga dengan gelisah menatap Mu Chen dengan rasa takut, cemburu, dan kebencian melintas di matanya. Dia bisa merasakan perubahan He Yao dan, jelas, bahkan yang terakhir pun merasa gelisah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sambil mengertakkan gigi. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa begitu kuat sampai sejauh itu. Onom, onom. Di bawah semua tatapan gelisah di alun-alun, tubuh Mu Chen tampak seolah-olah dia menyembunyikan dirinya di bawah cahaya Yan 100 lebih segel spiritual. Pada saat ini, juga tampaknya telah meningkat jumlahnya. Kecuali, karena cahaya menyilaukan yang menutupinya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak segel spiritual yang dibentuk oleh Mu Chen. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dengan harapan. Cahaya yang kuat secara bertahap mulai melemah setelah waktu yang lama dan saat cahaya berangsur-angsur melemah, sosok Mu Chen, sekali lagi, muncul di depan garis pandang semua orang. Pandangan semua orang teralih pada saat itu juga saat suara napas seseorang yang tidak teratur bergema. Segel spiritual padat di sekitar Mu Chen. Jumlah itu sepertinya telah melampaui 500 dan di bawah jumlah yang menakutkan itu, orang-orang merasa pusing karena keheranan yang mereka terima. Bagaimana itu mungkin? Seseorang berteriak dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang pada tahap tengah tahap fusi surgawi dapat membentuk begitu banyak segel rohani. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa membentuk begitu banyak segel spiritual, bisakah dia benar-benar mengendalikannya? Susunan dari tatanan spiritual sangat keras dan gangguan sekecil apapun akan menyebabkan tatanan spiritual runtuh. Di atas atap, Su Qingqing tercengang saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Tidak ada satupun ejekan yang keluar dari mulutnya. Tidak peduli betapa bodohnya dia bisa mengerti betapa menakutkannya 500 segel spiritual. 500 segel spiritual. Di depannya, Su Huang juga menghembuskan nafas dalam-dalam. Ketenangannya yang biasa digantikan dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak. Mu Chen sangat tangguh. Mata Sulinger membelalak saat dia berseru kagum. Di sampingnya, Li Qing dan Guo Xiong saling bertukar pandang dan mereka menyadari keterkejutan dari mata satu sama lain. Sejak misi mereka sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa Mu Chen tidak normal. Meskipun pemuda tampan ini tampak tenang dan tidak terganggu, dia sepertinya memiliki banyak kartu di balik lengan bajunya. Meskipun usianya belum setua itu, dia akan memberi orang lain perasaan potensi yang dalam dan tak terukur. Awalnya, semua orang mengira bahwa Mu Chen akan bertarung langsung dengan He Yao. Tapi tidak ada yang menyangka dia diam-diam mengatur begitu banyak susunan spiritual di markas gerbang iblis. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar bisa mengaktifkan semua arai spiritual itu sekaligus. Kalian telah melupakan fakta bahwa dia adalah seorang master arai spiritual. Mungkin, dia sudah mencapai ketinggian master arai spiritual peringkat 4. Susuan juga berkata dengan lembut, jika saya tidak salah menebak, Mu Chen seharusnya sudah memahami keadaan arai hati dan itu mungkin tidak dalam fase awal. Mu Chen benar-benar seorang master arai spiritual, namun, alasan mengapa dia bisa mengendalikan jumlah segel spiritual yang begitu menakutkan hanyalah karena dia telah memahami kondisi arai hati. Lebih jauh lagi, pencapaiannya dalam hal itu tidaklah rendah. Dengan kemampuannya sebagai master arai spiritual peringkat 4, kondisi arai hati yang kuat yang dia miliki, dan menambahkan fakta bahwa dia telah membuat persiapan sejak lama, bukan tidak mungkin baginya untuk mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3 setelah meminjam kekuatan eksternal. Sementara semua orang terkejut dengan jumlah segel spiritual yang menakutkan, jari-jari ramping Mu Chen dengan ringan mengetuknya saat mereka menyeret angin besar bersama mereka. Semua segel spiritual terbang keluar saat mereka bersiul. Setelah itu, mereka berpisah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, segel spiritual melesat ke dalam 10 gumpalan besar cahaya yang mengelilingi gerbang iblis. Saat segel spiritual memasukinya, semua orang melihat bahwa 10 gumpalan cahaya itu mengembang dengan kecepatan untaian energi spiritual yang rumit bersinggungan satu sama lain dan, setelah itu, mereka secara bertahap terbentuk menjadi 10 arai spiritual besar yang sangat besar. Arai spiritual iblis api besar, aktifkan. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema di wilayah itu dan semua orang bisa melihat arai spiritual besar meledak dengan cahaya merah. Riak yang keras dan berkobar menyapu setelahnya. Arai spiritual iblis angin. Arai spiritual peringkat 3 lainnya berhasil diaktifkan saat badai terdengar seperti bilah-bilah yang bersiul di udara. Arai spiritual iblis penyegel gunung.
Arai spiritual harimau emas yang mengaum. Nama setiap arai spiritual diucapkan dengan sungguh-sungguh dari mulut Mu Chen, satu demi satu. Mengikuti suaranya, arai spiritual peringkat 3 berhasil diaktifkan. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas pendek, 10 arai spiritual di langit semuanya diaktifkan saat cahaya menyebar dari mereka. Aura spiritual antara langit dan bumi juga menjadi sangat kuat pada saat ini. Ekspresi semua orang sangat cemerlang saat mereka melihat ke-10 arai spiritual tersebut dan menghembuskan napas dalam-dalam saat hati mereka dipenuhi dengan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar mampu mengaktifkan 10 arai spiritual peringkat 3 itu. Orang itu benar-benar mengerikan. Kakak Mu Chen menakutkan. Anggota asosiasi Dewi Luo menatap kosong pemandangan di langit. Bahkan Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Jelas, mereka juga tidak pernah menyangka Mu Chen akan menciptakan pemandangan seperti itu. Jadi, alasan mengapa dia menghilang adalah untuk mempersiapkan semua ini. Mereka saling bertukar pandang dari kelihatannya, begitu orang ini marah, dia memang mengerikan. Luo Li juga mengangkat wajahnya yang indah saat dia diam-diam memperhatikan sosok tanpa bobot yang duduk di paviliun. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman lembut. Di alun-alun, itu benar-benar sunyi. Mereka dari gerbang iblis, yang tertawa dan tidak peduli sebelumnya, telah kehilangan kemampuan untuk tertawa. Wajah mereka berubah menjadi hijau saat mereka melihat 10 arai spiritual besar yang mengelilingi markas mereka. Riak energi spiritual yang menakutkan membuat kaki mereka menjadi lembut. Jelas, saat ini mereka tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa mahasiswa baru bernama Mu Chen akan benar-benar menciptakan adegan berskala besar dan benar-benar mengepung markas mereka dengan arai spiritual? Bos, apa yang harus kita lakukan? Bibir Chen Hou bergetar dan suaranya sedikit serak. Dikelilingi oleh 10 arai spiritual peringkat 3 akan menyebabkan mereka merasa takut. Jika 10 arai spiritual itu diarahkan ke arah mereka, mereka merasa tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Anggota inti gerbang iblis yang bersiaga juga membuat wajah mereka menjadi kaku. Jika bukan karena Heyao ada di sana, mereka pasti sudah lama kehilangan keinginan mereka. Ekspresi Heyao menjadi gelap saat telapak tangannya tiba-tiba bertambah kuat dan sandaran tangan kursi langsung meledak. Saat mereka tetap diam, Mu Chen, yang duduk di paviliun yang menjulang tinggi, perlahan membuka matanya. Segaris kemerahan melintas di wajahnya, tetapi pupil hitamnya dengan acuh tak acuh menatap orang-orang dari gerbang iblis. Kakak senior Heyao. Mu Chen dengan acuh tak acuh memanggil. Di wilayah yang sunyi ini semua orang memusatkan pandangan mereka saat suara tenang pemuda ini sepertinya memiliki tekanan yang tak terlukiskan pada saat itu. Tekanan itu menyebar darinya dan membuatnya tidak ada yang berani meremehkannya. Saya bertanya-tanya, apakah saya yang sekarang ini memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan dari Anda?